Halo Sobat Baku Antam, kebakaran hutan di Los Angeles diperkirakan telah menyebabkan kerugian sekitar 150 miliar dolar atau sekitar 2.430 triliun. Gila, ini merupakan kebakaran hutan terburuk sepanjang sejarah California. Sebagai perbandingan total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat bencana kebakaran hutan ini dapat mencapai hampir 4% dari PDB tahunan negara bagian California. Kebakaran ini menyebabkan lebih dari 750.000 rumah dan bisnis di California tanpa listrik. Pihak berwenang juga melaporkan kebakaran menyebabkan lebih dari 9.000 rumah, tempat bisnis hingga bangunan lain terdampak ataupun hancur. Kebakaran Palisades menjadi bencana alam yang paling menghancurkan dalam sejarah Los Angeles. Kebakaran hutan yang luas dengan cepat di seluruh Los Angeles yang dipicu oleh angin kencang dan disulut oleh tanaman kering dimulai pada hari Selasa, 7 Januari, dengan cepat membuat puluhan ribu termasuk para selebritas berebut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api dan gumpalan asap yang semakin membesar. Hingga berita ini diturunkan petugas pemadam kebakaran membuat kemajuan yang lambat dalam upaya untuk mengendalikan lebih dari setengah lusin kebakaran yang terus-menerus menghancurkan wilayah bagian Amerika itu. Hingga Jumat malam, kebakaran Palisades telah membakar 21.000 hektar dan telah terkendali sebesar 8%. Namun api kemudian menyebar cepat ke timur menuju jalan bebas hambatan 405 yang memaksa evakuasi beberapa bagian lain seperti Encino, Brentwood, dan Getty Center. Ya benar, kebakaran ini malah semakin terus membesar karena disebabkan oleh faktor alam yang mendukung. Jabat kota daerah Los Angeles telah mencirikan kebakaran ini sebagai peristiwa badai yang sempurna, di mana hembusan angin topan berkekuatan hingga 100 mil per jam mencegah para pemadam kebakaran untuk mengerahkan pesawat pada titik-titik penting guna menjatuhkan air dan bahan-bahan api. Hidran-hidran air pemadam kebakaran dikabarkan juga telah mengering sehingga menyulitkan para petugas untuk memadamkan kobaran api. Para ahli menilai bahwa hidran yang berfungsi penuh tidak akan cukup untuk memadamkan api sebesar yang terjadi minggu ini, terutama ketika sumber daya udara seperti helikopter dan pesawat bersayap tidak dapat beroperasi karena angin. Jadi selain kebakaran yang besar, angin topan juga semakin membuat bara api ini terbang kemana-mana dan hidran-hidran pemadam kebakaran juga sudah mulai habis. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai update terbaru mengenai kebakaran Los Angeles yang sepertinya masih belum bisa dikendalikan ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan pertahanan Israel, IDF, di Tubas. Secara matematis, jawabannya adalah tidak. Oresnik adalah rudal hypersonic yang mampu melesat hingga kecepatan Mach 10 atau 12.300 km per jam, setara dengan 10 kali kecepatan suara. Bahkan sistem pertahanan udara paling canggih pun seperti David Sling dikutip dari masih kalah jauh Tribunnews.com, dalam hal detik-detik adu kecepatan tembak diunggah dibandingkan di Oresnik. Telegram Al-Quds pada Minggu, Dengan demikian, 5 Januari Israel 2025 meskipun silam. telah mendapat diluncurkan oleh Iran. Namun, jika Rusia memutuskan untuk tidak memberikan rudal Oresnik kepada negara lain, Dinarasikan Brigade Al-Quds RS-28 mengebom jeep Sarmat militer bisa IDF di menjadi jalur kendaraan alternatif Bakhmut. yang tak kalah Dari apa yang membuat Sarmat begitu istimewa dan berbahaya? Rudal balistik Sarmat bukanlah pendatang baru dalam daftar persenjataan Rusia. Rudal ini telah teruji keefektifannya, terutama dalam hal akurasi. Dengan tingkat akurasi yang mencapai 500 meter, Sarmat hampir dipastikan tidak akan meleset dari targetnya. Jika rudal ini digunakan oleh Iran, Israel akan menghadapi ancaman yang nyata. Namun yang membuat Sarmat benar-benar mengerikan adalah kemampuannya membawa hulu ledaknya.
Dengan panjang mencapai 35,3 meter dan diameter sebesar 3 meter, rudal ini dirancang untuk membawa berbagai jenis hulu ledak. Media Rusia melaporkan bahwa Sarmat mampu membawa hingga 10 ton muatan hulu ledak, termasuk 10 hulu ledak berkekuatan 750 kiloton atau 15-16 hulu ledak Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle atau MIRV yang lebih ringan. Tidak berhenti sampai di situ, Sarmat juga dapat membawa hingga 3 Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Kemampuan ini memungkinkan Iran melancarkan serangan hulu ledak berskala besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di akhir video terlihat tentara IDF kocar-kacir ketakutan di berondong tembakan Al-Quds. Yang membuat Sarmat semakin sulit dihadapi adalah desain teknisnya yang dirancang untuk mengelabui sistem pertahanan canggih. Menghadirkan lokal, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengungkapkan bahwa rudal ini memiliki fase dorongan yang sangat singkat. Hal ini mengurangi waktu bagi satelit dengan sensor inframerah seperti Space Based Infrared System atau SBIRS milik Amerika Serikat untuk mendeteksi dan melacak peluncurannya. Dengan demikian, Sarmat menjadi lebih sulit dicegat bahkan oleh sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun. Dengan kemampuan ini, Sarmat menjadi ancaman yang luar biasa, baik bagi Israel maupun negara-negara barat. Jika rudal ini sampai di tangan Iran, mereka akan memiliki alat untuk melancarkan serangan yang benar-benar sulit dibendung, sekaligus menegaskan dominasi militer di kawasan Timur Tengah. Jangkauan rudal balistik Sarmat benar-benar mencengangkan. Rudal ini diklaim mampu mencapai target hingga jarak 18.000 km. Bahkan dengan teknologi Fractional Orbital Bombardment System atau FOBS, jangkauannya dapat meningkat hingga 35.000 km. Kemampuan seperti ini memungkinkan Iran untuk menargetkan Israel dengan sangat mudah. Bahkan jika rudal diluncurkan dari jarak yang sangat jauh, seperti dari ujung Timur Tengah sekalipun. Namun, Iran sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada rudal dari negara lain. Mereka memiliki rudal balistik buatan sendiri yang dirancang khusus untuk menghadapi Israel. Salah satu contohnya adalah rudal Fatah II. Saat dipamerkan, rudal ini diperkenalkan dengan tagline yang mencolok, mampu mencapai Tel Aviv hanya dalam 400 detik. Hal ini dimungkinkan karena rudal ini dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan hypersonic. Jadi, seperti apa sebenarnya spesifikasi rudal ini? Fatah II dirancang dengan jangkauan tembakan yang cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel. Dengan jangkauan maksimum hingga 1.500 km, rudal ini memungkinkan Iran untuk meluncurkannya dari wilayah manapun di dalam negeri mereka, termasuk ibu kota, Teheran. Namun, keunggulan utama Fatah II bukan hanya pada jangkauannya. Hal yang paling menonjol adalah kecepatannya. Menurut beberapa sumber, rudal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 5 setara dengan 6.100 km per jam. Dengan kecepatan seperti ini, sistem pertahanan udara Israel kemungkinan besar tidak akan mampu mencegat rudal ini sebelum mencapai targetnya. Yang menarik, Iran dan Rusia telah menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama militer yang erat. Hal ini terlihat jelas dalam konflik Ukraina, di mana Rusia menggunakan drone buatan Iran Shahid 136 dan kemudian memproduksinya secara lokal. Kolaborasi ini menegaskan bahwa kedua negara ini tidak hanya berbagi kepentingan strategis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam sektor militer. Dengan hubungan yang sudah terjalin ini, kemungkinan Iran dan Rusia untuk bersama-sama melawan dominasi Barat menjadi semakin nyata.